Ya, terima kasih. Kita buka dengan doa ya dulu ya, Romo ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan pada malam ini. Engkau telah mempertemukan kami via Zoom kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Terima kasih atas kesehatan, waktu, dan semangat untuk menambah wawasan tentang bumi dan bagaimana kami menjaga relasi dengan Engkau sendiri penciptanya. Sertailah narasumber kami yang luar biasa ini, hambamu yang terkasih Romo Ferdinandus Effendi Kusuma Zunur, SC, yang akan menyampaikan materinya. Berilah kami hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan semangat untuk belajar serta mengambil inspirasi dengan bijaksana. Kiranya pengajaran pada malam hari ini bermanfaat bagi kami, bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga meneguhkan semangat kami untuk berkarya demi kebaikan sesama, demi kemuliaan namamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, pencinta kitab suci, tentunya Romo kita ini sudah terkenal ya, tapi kalau ada yang belum kenal, saya akan menyampaikan beberapa tentang Romo ya. Ini CV-nya panjang sekali, karena Romo ini memang Romo yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya akan bacakan ya. Nama lengkapnya Romo Ferdinandus Effendi Kusuma Sunur Serikacises. Tapi kita lebih kenal Romo Effendi ya Romo ya. Lahir di Waiwerang, Flores Timur, NTT. Pendidikannya ini panjang banget. S1 Teknik dan Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. S1-nya S1-nya Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Cepaka Putih, Jakarta. S2-nya ini yang luar biasa, Teologi Jesuit School of Theology of Saint Clara University, Berkeley, California, USA. Nah, ini jarang-jarang orang bisa masuk sini ya, Romo. S3-nya lebih serem lagi, Teologi Graduate Theological Union Berkeley, California, USA dalam bidang teologi dengan konsentrasi dialog antara science and teologi. Waduh, dengernya aja udah merinding. Ya Romo ya luar biasa. Sekarang pekerjaannya nih, pekerjaannya. Pastor Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sampai 2023. Berarti baru baru selesai ya tahun 2 tahun lalu ya Romo. Dosen Iya, betul. tamu di Universitas Gajah Mada dan Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta 2019 sampai 2023. Kemudian Direktur Pembina Tenaga Pengembangan Masyarakat Yogyakarta 2020 sampai sekarang. Terus lagi Delegatus IPDO, IPDO, Indonesian Province Development Office. Development Office 2020 sampai sekarang. Kemudian Ketua Tim Serikat Yesus Provindo Digital System 2021 sampai sekarang. Kemudian dosen tamu di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara semester ganjil tahun 2024. Kemudian formator calon imam dan bruder Serikat Yesus di Kolese Hermanum Jakarta 2024 sampai sekarang. Kemudian prefek spiritual untuk calon imam Serikat Yesus di Kolese Hermanum Jakarta 2025 sampai sekarang. Jadi formator calon imam ya Romo ya. Itu itu sekilas tentang Romo Effendi. Terima kasih untuk tidak berlama-lama lagi. Mari waktu dan tempat kita serahkan kepada Romo kita ini. Terima kasih Romo atas kesediaannya untuk mengisi di kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading. Terima kasih. Tolong share screen.
Oke, baik. Saudara-saudari, apakah suara saya kedengaran? Agak kecil, Romo. Agak kecil. Kalau gitu kurang dekat berarti. Ya. Oke, kedengaran ya suara saya ya. Alright, baik. Coba saya cek lagi. Harusnya oke. Saudara-saudari, hari ini temanya merawat bumi, menjaga relasi manusia dengan pencipta. Ya. Jadi sebenarnya semoga hanya 1 jam ke depan dan nanti kita bisa tanya jawab. Sebenarnya ya dari judulnya sudah ketahuan. Eh, Ya kalau merawat bumi ya pasti menjaga relasi dengan Tuhan. Selesai dong sebenarnya. Ya, tapi ya bagaimana ya? Saya harus harus menjabarkan mengapa merawat bumi itu sama dengan menjaga relasi manusia dengan pencipta ya. Dan saya senang ya hari ini saya merasa bahwa diundang di KKS Kelapa Gading itu sebuah kehormatan tersendiri karena sudah berapa kali, sudah 3 4 kali saya diundang dan tampaknya hari ini yang paling banyak ya. Saya tidak tahu mengapa, apakah orang-orang sekarang ini sudah demam isu-isu ekologis sehingga sampai lebih dari 100 ya. Biasanya 30, 40 gitu ya. Ini kali 100. Jadi saya merasa bahwa ini ada roh di balik layar yang bekerja begitu. Baik, ya, lanjut dulu kalau begitu. Ya. Gambarnya biar dilihatin. Iya, Anda lihat itu. Kenapa saya membuat sebuah slide dengan gambar di samping? Tolong perhatikan baik-baik kalau Anda yang ada di komputer, kalau Anda sedang berada di layar HP bisa dibesarkan begitu ya. Tetapi Anda lihat itu, apa maksudnya? Anda kalau menggali sumur, Anda akan tahu betapa bahwa di tiap kedalaman lapisannya itu berbeda-beda. Nah, yang namanya lapisan kulit bumi itu juga ada bermacam-macam jenisnya. Dan kita lihat mulai dari yang paling bawah ya, paling bawah itu bahwa bumi itu dibentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Ya, nggak ada yang tahu itu ya waktu itu ya. Ya, terus Anda bisa lihat mulai dari ya 2,5 miliar tahun yang lalu itu makhluk hidup pertama mulai muncul yang namanya eh, Proterosaurus dan lain-lain itu terus Kambrian dan seterusnya itu ratusan juta. Tapi makhluk hidup itu muncul sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Jangan tanya soal kitab kejadian atau teori teori evolusi mana yang benar ya, karena bukan saatnya untuk bertanya soal itu. Nanti lain kali kalau Anda mau mendapatkan penjelasan ya. Dan Anda lihat umpamanya Jurassic zamannya dinosaurus itu sekitar ya sampai sampai berapa di masa dua dua ratus 200 juta sampai 145 juta tahun yang lalu dan seterusnya ya. Masa Jurassic itu sendiri berakhir 66 juta tahun yang lalu begitu. Dan terus sampai ke atas lapisan. Jadi kalau Anda lihat lapisan yang kita injak sekarang itu yang namanya uh, Holocene ya. Holocene adalah kala geologis atau waktu geologis yang dimulai dengan berakhirnya zaman es eh, dan berakhir dan Anthropocene muncul. Nah, apa itu Anthropocene? Sebuah waktu geologis yang menunjukkan aktivitas manusia dengan konsekuensi mendasar yang tak disadari terhadap ekosistem bumi. Maksudnya gimana ya Romo? Kok bahasanya kok aneh sekali. Anda kalau lihat antroposen itu berarti tempat di mana manusia menguasai bumi, ya. Kapan itu? Ya, Anda lihat ya, antroposen itu kapan. Tapi holosen itu 11.700 tahun yang lalu mulai, ya. Tapi kalau namanya antroposen, ya, itu baru-baru saja. Nah, kita lihat ini. Lanjut ke sebuah slide berikutnya. Ya, Anda lihat ya, itu lapisan-lapisan dengan era-era tertentu. Eh, Bisa lanjut? Ini dia.
the Fourth Industrial Revolution, ya. Anda tahu betapa bahwa semua yang masih masih yang masih yang sebelumnya, mohon dikembalikan. Anda tahu bahwa apa yang kita punyai sekarang itu mulai dari tahun 1700 sekian. Mulainya dari mana? Mulainya dari kereta api, ya. Terus nanti 18 sekian itu mulai dengan listrik. Nanti tahun abad 20 dengan komputasi. Lalu sekarang kita tahu bahwa ada artificial intelligence, 3D printing, biotech, robotics, autonomous vehicles, dan nanoteknologi, quantum computing, dan Internet of Things. Jadi kita sekarang sudah sampai di revolusi industri yang keempat. Anda tahu apa sih yang membuat segala sesuatunya itu berubah dalam waktu berapa ini? Abad 21 dikurangi abad 18 berarti sekitar 300 tahun. Dalam 300 tahun itu ada perubahan mendasar dalam hidup manusia, ya. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini, ya, yang namanya antroposen, ya, karena kita semua tahu betapa bahwa Anda bisa percaya bisa tidak, ya. eh, Anda harus percaya bahwa kita itu merubah hampir semua segi hidup kita dalam waktu 300 tahun. Dulu, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan eh, beberapa ibu-ibu, ya, dan seorang bapak, bahwa semua makanan yang kita punyai sekarang itu hasil dari revolusi industri. Kita itu bisa makan kentang, kita itu bisa makan, wah, macam-macam, ya. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan alpukat yang nggak ada di daerah kita, tetapi oleh karena transportasi, kita bisa makan barang-barang itu, ya. Anda bisa tahu betapa bahwa kalau tidak ada transportasi, jangan harap makan alpukat hari ini, ya. Jangan harap, wah, kalau Anda pergi ke Rans 99 gitu, ya, Anda bisa beli eh, blueberry di sana, ya, agak mahal gitu, ya, tapi Anda bisa, walaupun di Indonesia Anda nggak bisa tanam itu, ya, tapi ada itu barang itu. Kenapa semua itu terjadi? Karena ada transportasi dan itu dimulai dengan abad 18 tahun 17 sekian itu, ya. Satu, ya, ceritain dongengin sedikit nih. Dan kedua, electricity, ketika listrik mulai muncul, lalu ada industri, ada apa, segala macam, ya. Anda bisa tahu apa yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah orang masuk bekerja di industri semua. Tapi jangan lupa listrik itu apa? Anda bisa lihat listrik dan industri itu membuat apa? Muncul teknologi. Dan teknologi muncul apa? Kulkas. Orang zaman dahulu nggak punya kulkas, kalau makan ya makan saja sudah selesai gitu, ya. Kalau sudah makan malam ya nggak punya snack lagi. Sekarang karena kita punya industri, kita punya listrik, kita cetak makanan, kita kasih obat-obatan supaya awet. Setelah itu kalau bisa dimasukkan kulkas, ya, ya Anda bisa bayangkan itu, ya. Jadi sekarang kalau orang lapar tengah malam makan, padahal kita tahu bahwa menurut kesehatan makan tengah malam itu jelas melawan melawan eh, cara kerja tubuh kita. Jadi Anda kalau suka makan di atas jam 9 malam, Anda itu sedang melawan cara kerja tubuh Anda. Itu aja. Karena apa? Nenek moyang kita gitu, ya, habis nyangkul gitu, ya. Nyangkul di sawah, Anda bisa percaya bisa tidak pulang makan gede. Nasinya sebaskom mungkin, tapi mereka nyangkul gitu, ya. Nah, kita sekarang nggak nyangkul di sawah, duduk sepanjang hari, nggak berkeringat karena kena AC, tapi makannya juga sebakul gitu, ya. Entah apapun, snacknya lah, nasinya lah, dagingnya apa semua Anda bisa bayangkan, dan makannya karena ada karena ada kulkas, ada apa, Anda bisa akses setiap saat. Nah, muncul tahun 1990-an, komputasi sudah muncul di awal abad 20, tapi berkembang sampai tahun 1990-an itu berkembang, dan tahun 2000-an awal kita tahu bahwa kita sudah bisa pesan kiri kanan gitu, ya. Uh, Termasuk
sekarang bisa GoSend lah, bisa GoFood lah, bisa macam-macam. Anda bisa bayangkan betapa akses kita terhadap makanan makin luar biasa. Nah, kalau Anda tahu bahwa banyak penyakit datang itu ternyata datang dari pola makan dan juga makanan yang kita makan ya. Dulu nenek moyang kita nggak ada itu apa minyak minyak jagung itu tidak ada. Nah, sekarang ada. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Anda pikir bahwa segala macam yang kita buat dalam hidup kita itu untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses makanan, itu ternyata itu juga merugikan kita. Ya. Ayam dikasih makan, kasih makan obat-obatan. Nanti kita yang makan ayamnya. Jadi kita tuh nimbun racun di tubuh ayam setelah itu kita makan gitu ya. Menarik ya. Dan itu memang yang terjadi di hidup kita. Belum lagi komputasi memudahkan pekerjaan. Kalau komputasi Anda tahu Anda duduk di belakang layar kayak begini ya, saya lagi duduk di belakang layar, Anda bisa percaya bisa tidak, oh, kok berapa kalori yang terbakar, tapi kita berubah cara hidupnya dan kita ya, tapi saya tetap makan seperti nenek moyang saya yang tukang tukang apa tukang pacul tanah petani itu ya yang nelayan yang harus dayung sampan sampai di tengah laut kayak begitu ya. Kita semua baru 300 tahun belakangan ini kita punya pola hidup yang agak ngawur-ngawuran seperti sekarang karena ngawur-ngawuran dalam tanda kutip ya karena kita mendapatkan akses dan kemudahan dalam hidup sedemikian rupa. Nanti Anda tahu di akhir-akhir ini kita sudah punya artificial intelligence apa semua orang sudah nggak mau mikir lagi semuanya ditanyakan ke chat GPT dan seterusnya dan seterusnya. Kita hidup sudah semakin mudah, tetapi ya kita lupa bahwa kemudahan itu membawa perilaku yang aneh bin ajaib bahkan bagi tubuh kita sekalipun ya. Termasuk nantinya bahwa cara kita berelasi dengan alam juga berbeda. Lanjut dulu. Nah, Anda tahu betapa bahwa aktivitas industri itu pada akhirnya punya dampak ya. Umpamanya Anda lihat di grafik ya yang saya ambil dari NASA ya. Itu Anda bisa tahu bahwa level karbon dioksida itu ya dari eh, tahun sekian sampai tahun sekian itu meningkat secara tajam di tahun-tahun terakhir ini sampai ke level yang anda bisa lihat 1950 masih di atas itu ya. Tiba-tiba sekarang current level itu sudah hampir 2 kali lipatnya di tahun 1950. Apa yang terjadi bahwa kita itu dengan teknologi kita ternyata tidak makin membuat lingkungan kita ramah, tapi karbon dioksidanya makin naik gitu ya. Terus saya kasih beberapa contoh lain, umpamanya selain meningkatnya karbon dioksida. Kita tahu ya, umpamanya Jakarta, kapan sih eh, langitnya Jakarta itu biru terang? Ada yang bisa menjawab? Boleh nyeletuk. Kapan langitnya Jakarta itu biru? Ya. Lagi COVID, Romo. Lagi COVID itu langit Jakarta biru. Juga lagi Lebaran itu langit Jakarta biru. Sekarang kalau hari-hari ini kalau hujan agak mending ya, tapi kita tetap gelap ya. Saya mau mengatakan kalau Anda lihat langit Jakarta itu nggak pernah biru, mudah ya, selalu abu-abu terus. Kenapa? Itu tanda tanda bahwa betapa polusinya luar biasa ya. Oke, Anda tahu itu aktivitas manusiawi kita ternyata sungguh-sungguh mempengaruhi lingkungan, nggak usah terlalu jauh-jauh, lihat saja langit kita. Tapi saya kasih contoh yang lain, umpamanya ya, berdasarkan sains ya. Meningkatnya pemanasan global secara signifikan ya, hampir 1 derajat Celcius sejak akhir abad 19. Itu panas ya, jangan anggap remeh ya. Anda kalau kalau dari 30 ke 31 itu rasanya panas ya. Laut sampai kedalaman 700 meter mengalami peningkatan 0,4 derajat Fahrenheit sejak tahun 1969. Itu jadi semuanya meningkat panasnya. Hilangnya lapisan es tahun 1993 sampai sampai 2016 sebentar.
Lalu di Greenland 286 miliar ton per tahun. Anda tahu dong bahwa pernah lihat fotonya beruang es yang berdiri hanya di satu balok es saja, dia sudah tidak tahu kemana karena pulau esnya rontok semua akibat pemanasan. Antartika 127 miliar ton per tahun, ya. Anda bisa bayangkan es yang mencair itu 127 miliar ton per tahun. Itu apa, selain beruang kutub nggak dapat tanah pijakan, juga pinguin-pinguinnya juga makin kekurangan kayak gitu. Terus kadar keasaman laut meningkat 30% sejak revolusi industri pertama gitu. Terus naiknya permukaan laut secara global gitu ya. Lalu hilangnya lapisan es dan gletser dan lain-lain. Lanjut. Masih, nah, mari kita lihat penggunaan plastik ya. Jadi kita kasih lihat contoh-contohnya saja. Ya, India nomor satu ya. India may be producing less plastic waste per capita than say China, but mismanagement of that waste makes it the world's offender in plastic emission. Ya, Anda bisa lihat ya. Ada mengerikan sekali ya bahwa ini million tons per annum, 9,3 juta ton per tahun itu salah kelolanya ya. Jadi plastiknya dijadikan apa? Jadi polutan. Ya. Anda bisa lihat Indonesia nomor berapa? Oh, Indonesia juga tidak baik-baik saja. Indonesia itu 3,4 juta ton per tahun plastik yang tersisa yang tidak digarap. Anda bisa bayangkan mengerikan sekali itu ya. Pantesan sampah-sampah itu penuh sampai di laut kita. Lanjut. Ya. Oh, ini belum lagi sampah makanan. Anda bisa lihat ya. Di Amerika, saya ambil contoh Amerika, orang Amerika itu sungguh-sungguh boros dalam hal makanan. 80 miliar pounds dari makanan dibuang setiap tahunnya di Amerika. Ya, 40% dari makanan suplai makanan Amerika dibuang setiap tahunnya. Anda lihat kalau itu bukan pizza ya, itu kayak pie ya. Nah, tapi Anda bisa bayangkan tuh pizza 40%-nya dibuang, bayangkan. Makanya Paus Fransiskus pernah ngomong apa? Kalau Anda makan, Anda harus makan sampai habis, ya. Kalau Anda menyisakan makanan dan makanan itu dibuang, di situ ada hak orang-orang miskin. Maka kalau membuang-buang makanan itu adalah sebuah dosa. Karena apa? Di situ ada hak orang miskin, ya. Itu mengerikan sekali ya. 40% ya dibuang setiap tahun. Lanjut, ya. Itu kan orang selalu bilang ya, orang selalu bilang bahwa sell by, use by, expire on, best before. Kalau saya lewat sebulan saya masih makan lah biasanya kalau makanan kemasan. Kan best before ya, atau setelah best kan ya masih good lah ya. Jadi kalau best before September 2025, oh ya berarti Oktober tidak best lagi, tapi ya masih good lah, masih bisa dimakan begitu ya. Itu yang membuat apa, estimasi-estimasi begitu kita juga tidak terlalu yakin ya, tapi mereka kan membuatnya berdasarkan kode produksi ya. Nah, apapun itu ya. Jadi orang banyak yang takut untuk makan makanan yang expired, walaupun expirednya masih dalam apa ya, toleransi ya menurut saya ya. Dibandingkan banyak bagian dunia lain, US mempunyai makanan secara berlimpah dan relatif lebih murah. Oh ya, kalau Anda pernah hidup di US, Anda akan merasa bahwa makanannya kalau pegang dolar, kalau pegang rupiah, makan di US mahal. Tapi kalau Anda pegang pegang dolar itu cenderung bahwa ya $10 kayak gitu sudah dapat pizza ya. Orang Amerika cenderung impulsif dalam membeli dan seringkali membeli sesuatu dalam jumlah yang besar. Oke, lanjut. Leftover sering tak lagi digunakan. Jadi benar, itu bahkan dalam, lanjut saja nggak apa-apa.
dalam hidup kita, Anda kalau makan ada sisa makan malam disimpan di kulkas, tapi orang sudah nggak mau lagi makan. Itu saya perhatikan bahkan di komunitas saya di Amerika itu ya. Saya perhatikan bule-bulenya nggak mau makan leftover lagi. Jadi jadinya saya yang datang dari keluarga Indonesia, Chinese Indonesia ini yang nggak mau makan lagi seperti itu. Nah, itu tanda ya Pak. Kalau Anda punya leftover, Anda harus harus mulai beritahu diri Anda bahwa ini adalah makanan yang kalau saya tidak makan, berarti saya buang, saya menyia-nyiakan hak yang harusnya bisa dimakan oleh orang miskin. Daripada Anda beli satu loyang besar pizza dan Anda tidak habis, lalu Anda buang, lebih baik Anda beli yang ukuran kecil, bukankah begitu? Ya, makanya kalau orang Katolik kan suka kalau puasa itu bukan hanya puasa tapi puasa itu uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan saya karena saya berpuasa uangnya kurang bukan ditabung tapi diberikan kepada gereja untuk disalurkan kepada orang miskin. Harusnya kan seperti itu. Maka Anda bisa lihat logika di baliknya bahwa setiap apapun yang kita miliki di situ terkandung juga hak orang-orang miskin. Tapi kita karena sudah terlalu sering menganggap bahwa bahwa makanan ini, uang ini adalah milik saya pribadi dan lupa makna bahwa di dalam setiap yang saya miliki secara pribadi terdapat juga hak-hak orang miskin untuk diberi makan. Lalu kita celakanya bukan hanya tidak mau memberi tapi membuang-buang apa yang harusnya bisa kita konsumsi. Dan kita ya kita melakukan yang disebut overconsumption, yang artinya apa? Ya, kalau overconsumption berarti ya tubuhnya makin membesar, dan kalau tubuhnya makin membesar, kalorinya kan disimpan lebih banyak, lalu kalori yang disimpan lebih banyak, itu membuat apa? Orang banyak penyakit. Ya, yang menarik ya, bahwa orang umpamanya di masa COVID, orang Amerika itu ya yang meninggal 40%-nya itu obesitas. Jadi ketika orang yang mengalami obesitas ya terkena COVID, daya tahan tubuhnya itu lemah sekali. Jadi saudara-saudariku, Anda harus tahu bahwa tubuh itu menunjukkan bagaimana Anda memperlakukan diri Anda. Ya. Dan ketika Anda berada di dalam tahap yang ekstrim, overconsumption, terus-menerus Anda bisa lihat betapa bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Lanjut dulu. Ya, ya Anda bisa lihat umpamanya ya, ini perbandingan ya, perbandingan saya kasih itu uh, internet, link internetnya, alamat internetnya. Anda makan McDonald kayak gini ya. Oh, mau ngomong kalau Anda di Amerika, McDonald itu bukan makanan yang membanggakan sih untuk dimakan, tetapi ya sudah orang Indonesia sering kali bangga. Ya, Anda ada yang pernah tinggal di Amerika tahu bahwa saya tinggal di Berkeley ya, ya saya jarang sekali, hampir nggak pernah melewati McDonald tiap hari juga nggak kepingin ke McDonald walaupun punya uang untuk beli McDonald. Kenapa? Ya itu kan $5 dapat dapat satu paket. Tapi Anda lihat ya, kenapa saya kasih tunjuk gini ya. 585 kalori itu satu paket yang kayak gitu ya. Ya, Anda lihat, itu berarti apa? Setara dengan Anda 1,4 jam nyepeda, 59 menit lari, dan 3,5 jam bersih-bersih rumah. Itu Anda makan satu paket, Anda bisa bayangkan. Kalau Anda duduk seharian, Anda bisa bayangkan ya apa artinya itu bagi tubuh Anda. Ya, Anda sedang menyimpan bom waktu saja seperti itu. Karena apa? Ketika kalori itu tidak dipakai, gitu ya, ya dijadikan lemak. Ya. Nah, dan yang paling parah bahwa
kita punya yang namanya sebutnya visceral fat itu ya. Anda tahu kalau bagian perut Anda itu ditakdirkan untuk tinggal selama-lamanya. Bahkan ketika Anda kehilangan otot tangan, leher, wajah, paha itu hilang semua, perut belum tentu mau hilang karena itu the last resort gitu ya. Itu cadangan terakhir gitu ya. Datang duluan, pula pergi belakangan. Karena apa? Di situ tempat pertahanan terakhir. Maka ya kalau bapak-bapak mudah menjadi gendut gitu ya, ya itu karena secara alamiah tubuh itu menyimpan makanan di daerah perut dan itu yang disebut visceral fat itu sangat berbahaya karena apa? Itu menyelimuti organ-organ penting seperti liver ya, seperti macam-macam usus apa segala macam itu diselimuti oleh lemak-lemak yang disebut sebagai visceral fat itu. Lanjut dulu. Ini sesi yang menakutkan begitu ya. Tapi ya saya tadi ngomong dari yang gede sampai dengan cara hidup kita ya. Menarik. Ya. Sekarang kita mau masuk sesuatu yang lebih 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 rohani ya begitu ya. Kalau saya bicara mulai dengan alam semesta adalah perwujudan kasih Allah. Lanjut. Ya. Anda lihat kalau Anda membaca kitab Yohanes. Anda tahu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1:1-3. Anda kalau ngomong soal Yohanes 1, Anda harus ingat kejadian 1, karena di situ tepat bahwa Allah dan firman itu adalah segala-galanya di dalam proses penciptaan. Ya. Maka dikatakan Yohanes itu sebenarnya ketika dia buka soal soal apa? Soal firman, dia merujuk pada kejadian 1. Ya. Di mana ada kisah penciptaan itu. Mari kita baca kejadian 1. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berapa kali itu? 6 kali. Ya, ya saya lihatlah jadilah terang ya jadilah apa tumbuh-tumbuhan apa segala macam tapi Allah selalu ngomong berfirmanlah Allah berfirmanlah Allah baru dia ngomong jadi lalu Allah memberkati semuanya itu firmannya dan seterusnya kejadian 1:22 berfirmanlah Allah terakhir ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas segala sesuatunya kejadian 1:26 anda bisa lihat bahwa Allah itu berfirman, ya. Allah itu berfirman, maka semua jadi. Maka Yohanes menggunakan apa yang ada di dalam kejadian 1 itu, ya, untuk merujuk sosok yang disebut firman itu siapa? Yesus Kristus. Ketika Allah ngomong, jadi. Ketika Allah ngomong, jadi. Ya, maka Yesus, sosok Yesus yang disejajarkan atau disebut sebagai firman itu disejajarkan dengan Allah. Karena di kejadian 1, dari sabda Allah atau firman Allah itu segala sesuatu jadi. Maka Yohanes selalu bilang segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena Yohanes itu jelas-jelas merujuk pada kejadian 1 saat penciptaan. Ya. Terus apa hubungannya Romo? Oh, kalau Anda ngomong soal hubungan, ya jelas ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya? Ya, segala sesuatu datang dari firman. Berarti apa yang kita lihat, kita tahu sebagai barang material, apa segala macam yang ada yang kita kenal sekarang, ini datang dari firman. Anda mulai lihat ya, menarik ya. Karena apa? Semuanya datang dari firman, yang firman itu telah menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Anda bisa bayangkan ya, segala sesuatu datang dari dia, tapi pada satu titik dia sendiri menjadi manusia yang terbatas. Ya, Anda mulai ngelihat enggak? Oh, hubungannya apa? Hubungannya begini. Agak rumit sedikit, tapi Anda pelan-pelan mengikuti ya.
Kalau semuanya itu datang dari firman Allah, ya, kok kenapa firman Allah itu butuh jadi manusia? Ya. Kenapa firman Allah itu butuh jadi manusia? Di sini logika penebusan itu penting ya. Anda Anda tahu mengapa? Karena yang bikin dosa itu manusia yang ngerusak semua tatanan yang ada yang diciptakan oleh Tuhan sejak awal mulanya yang disebut sebagai Taman Firdaus itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu dirusaknya oleh siapa? Dirusaknya oleh manusia. Di Taman Firdaus ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jadi sebenarnya kenapa dia tidak jadi umpamanya gorila aja umpamanya? Karena yang bikin dosa, yang bikin kacau semuanya ini manusia gitu ya. Terus, kenapa dia nggak jadi yang lain-lain, nggak jadi tumbuhan, nggak jadi lumba-lumba, nggak jadi apa? Ini bikin bikin kacau ini manusia. Maka penebusannya harus dimulai dari manusia. Oleh karena itu firman menjadi manusia. Karena manusia yang merusak semuanya yang ada sejak awalnya. Masih ingat ya? Hawa memetik buah, memberikannya kepada suaminya, Adam, dan makan. Ya, mereka berdua makan, gitu ya. Saya suka bergurau ya. Kalau lelaki mau menghindarkan diri dari dosa, maka jadilah Romo begitu ya. Karena pasti tidak disodori makanan gitu. Terbukti sejak awal mula kita berdosa karena lelaki disodori makanan oleh perempuan gitu. Saya bisa dimarahi ibu-ibu nih. Tapi oke, baik, bukan begitu maksudnya. Tapi kita kembali lagi ya, kita mau mau melihat kembali bahwa oh mengapa firman itu menjadi manusia ya karena manusia yang mengacaukan semua tatanan yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semuanya sudah teratur baik, semuanya tahu-tahu tiba-tiba boom, manusia muncul dianggap sebagai yang terbaik, malah mengacaukan. Lanjut. Ya, jadi Anda lihat, kalau kita ngomong soal firman, kita itu percaya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Karena Allah di dalam visi kitab Kejadian itu berfirman, maka jadi. Ya, Allah itu di dalam kitab Kejadian dia nggak seperti dewa-dewa orang Babilonia, Sumeria dan orang-orang Mesir yang harus perang ya. Terus tiba-tiba bumi jadi dari kepalanya dewa ini, ya ini dari tubuhnya ini, jadi dari chaos. Lalu datanglah alam semesta, gitu ya. Itu narasi atau cerita orang-orang Babilonia di zaman kitab suci ditulis. Orang-orang Yahudi yang ada di dalam dunia Babilonia akibat terusir uh, dari tanah mereka, tanah terjanji, itu merefleksikan kita punya Tuhan yang namanya Allah Yahweh itu tidak seperti dewa-dewa yang menciptakan segala sesuatu dari chaos, dari peperangan, dari pertempuran di antara mereka sendiri. Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia tidak ada saingannya. Semuanya itu datang dari Dia dan Dia tidak perlu berbuat apa-apa kecuali bersabda atau berfirman. Maka semuanya jadi. Dan semuanya jadi baik adanya karena Allah melihat semuanya itu baik adanya setiap kali Dia mencipta. Saya harapkan ini saya tahu bahwa ini sudah juga disebutkan di dua sesi sebelumnya, tapi saya ulangi supaya Anda lihat kesinambungannya. Ya, dan semuanya baik ya karena semuanya baik lalu Allah itu dipercaya bahwa Allah yang menciptakan tatanan yang harmonis. Problemnya adalah bahwa ketika manusia hadir yang harusnya menjadi panglima dalam menegakkan tatanan yang harmonis itu menjadi apa? Menjadikan segala sesuatunya jadi kacau karena melawan perintah Allah. Anda lihat kalau model alam semesta yang ada di layar, ya itu semua dalam visinya orang Kristiani itu datang hadir dari Allah yang bersabda, ya semua dibuat dari debu bintang yang sama. Maksudnya gimana, Romo? Oke, lanjut dulu ke slide berikut. ah
saya ajari Anda tentang sebuah konsep di dalam kosmologi fisika gitu ya, yang disebut sebagai teori Big Bang, bahwa kita semua itu datang dari sebuah titik singularitas yang kita semua nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi di satu poin yang disebut sebagai munculnya waktu, langsung boom, meledak ya. Anda lihat itu ya di sisi kanan yang sangat terang ya, gitu ya. Lalu mulai karena ledakan itu lalu mulai mengembang gitu ya. Dan menariknya ya, bahwa baru mulai kelihatan uh, afterglow light pattern-nya 380 uh, ribu tahun setelah dentuman besar pertama ya. Dan terus berjalan, dan dunia kita itu ya, galaksi terbentuk, apa segala macam bintang-bintang terbentuk, dan seterusnya ya. Uh, baru pada tahun uh, baru di titik ini kita menyadari itu, dan itu sudah terjadi kira-kira menurut para saintis itu 13,7 miliar tahun yang lalu. Berarti alam semesta kita sudah sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Terus gimana? Katanya Tuhan menciptakan bumi dalam waktu sekian, 5 hari plus manusianya ya kayak gitu. Nah, itu mereka dulu nggak kenal sainsnya seperti apa. Tapi kita tahu bahwa sekarang alam semesta kita itu terus mengembang gitu ya. Dan nanti bisa saya jelaskan lain kali, tetapi bahwa mereka pakai teleskop, mereka pakai alat-alat teknologi supaya mereka tahu bahwa alam semesta kita mengembang dan itu datang dari sebuah dentuman besar. Sederhananya seperti itu. Berarti manusia itu, kalau Anda lihat nenek moyang manusia itu sekitar 5 sampai 7 juta tahun lalu di Afrika muncul dari bangsa kera gitu ya. Eh, kita dengan monyet bersaudara nggak? Kita dengan monyet nggak saudaraan ya. Kita dengan monyet itu saudara jauh, tapi saudara bukan saudara dekat kayak kakak dan adik. Monyet bukan nenek moyang kita ya, nggak ada. Ya, tapi kita punya jalur sudah terpisah jutaan tahun yang lalu. Umpama yang paling dekat dengan kita itu kalau dilihat dari bangsa binatang itu yang namanya simpanse. Itu kalau Anda lihat di biologi itu DNA-nya itu 99% mirip manusia, tinggal beda 1%, tapi hasilnya beda beda rupa gitu ya. Nah, nah, saya harapkan tidak terlalu panjang ya, nanti supaya diskusinya bisa lebih panjang. Anda bisa lihat ya bahwa eh, kita berpisah dari simpanse itu sekitar 6 juta tahun yang lalu ya, gitu ya. 8 juta tahun yang lalu nenek moyang kita sekitar 5-7 juta tahun yang lalu datang dari Afrika, datang dari mangsa kera gitu ya. Dan terus sampai menyebar keluar dari Afrika gitu ya. Romo kok bisa cerita gitu, ada buktinya. Buktinya ada di level DNA. Tapi saya nggak akan jelaskan sekarang, bukan waktunya. Saya mau mengatakan bahwa, oh ternyata kita itu punya nenek moyang yang sama. Iya, datang dari bangsa kera. Ya ternyata ya kita walaupun beda-beda begini ya, itu hasil adaptasi dengan lingkungan yang sudah jutaan tahun dan ratusan ribu tahun. Sekitar tahun 200 ribu tahun yang lalu, bangsa manusia yang kita kenal sekarang namanya Homo sapiens itu muncul ya. Dan kita tahu bahwa Homo sapiens punya kemampuan untuk mengenali pola-pola yang terjadi di alam, lalu kita bisa bikin alat ya. Anda tahu bahwa alat musik ya, alat musik itu salah satu alat tertua yang dibuat oleh manusia. Mereka buat dari tulang binatang ya. Mereka tahu bahwa kalau mereka lubangi tulang itu terus mereka tiup, bisa menghasilkan bunyi dengan nada yang berbeda-beda. Lalu mulailah alat-alat musik itu muncul. Umpamanya busur dan panah. Anak panah itu muncul sekitar 70 ribu tahun yang lalu. Anda menarik. Anda akan terkesan ya hmm, betapa bahwa oh ya ternyata otak evolusi otak manusia itu yang menentukan pembeda ya. Anda bisa lihat sekarang visinya mulai kelihatan. Saya duga ya
visinya orang-orang penulis kitab Kejadian itu menarik ya, karena kita itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Buah pengetahuan yang baik dan benar itu membuat apa? Saya itu berhubungan dengan otak kita yang evolusinya yang sekarang itu tidak ada hewan lain di dunia ini yang punya otak sebesar manusia. Tidak ada. Ya. Jadi Anda bisa tahu betapa kita ini sangat cerdas. Mungkin karena dalam visi kitab Kejadian itu kemungkinan karena kita sangat cerdas itu ya, kita makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar itu. Lalu kita itu sembarangan gitu ya. Kita makin pintar tapi kita tidak makin baik, kita makin berpengetahuan tetapi kita itu makin sembarangan gitu. Ya. Kenapa? Well, kamu nggak naati perintah Tuhan, ya. Kamu mengandalkan dirimu sendiri dengan pengetahuanmu sendiri. Pada akhirnya apa? Kamu berbuat dosa, ya. Menarik ya. Lanjut dulu. Jadi Anda bisa lihat kalau cerita dongeng saintifik saya itu Anda bisa lihat bahwa di level refleksi teologis kita bisa tahu bahwa Tuhan mencipta segala sesuatunya melalui firman-Nya termasuk manusia. Namun manusia tidak puas dengan kedudukannya sebagai ciptaan tertinggi dan mau menjadi sama seperti penciptanya. Kekacauan terjadi karena keinginan manusia menjadi Tuhan dan ketidakmampuannya untuk mengemban tugasnya sebagai duta Tuhan di dunia, yaitu mencipta dan menjaga ciptaan Tuhan, bukan mengeksploitasi yang berujung pada tindakan yang menghancurkan. Ya, jadi di Kitab Kejadian tidak dikatakan apapun soal bahwa manusia merusak alam atau apa, tetapi dikatakan bahwa nah, ketika manusia berdosa, lalu timbul kekacauan. Daripada dia membawa kekacauan yang luar biasa, Tuhan bilang, kau pergilah kau dari Taman Firdaus. Begitu ya. Tapi sebenarnya itu mau mengatakan sesuatu, ya, mau mengatakan sesuatu tentang kita manusia, ya. Eh, apa itu? Ya, bahwa ketika orang-orang Israel menuliskan kitab Kejadian dan mereka melihat bahwa Adam dan Hawa berbuat dosa lalu terusir dari Taman Firdaus itu sendiri mau menunjukkan Israel yang melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan, berbuat dosa sehingga terusir dari tanah terjanji dan tinggal di Babylon ketika tulisan kitab suci itu hadir, ditulis. Ya, Anda bisa tahu ya, itu ada hubungannya, relasinya seperti itu. Maka kekacauan keterusiran dari sesuatu yang harmonis yang diciptakan oleh Tuhan itu datang dari perlawanan terhadap perintah Tuhan sendiri. Dan kita mau menjadi sama seperti Tuhan ternyata tidak mampu. Ya. Kita itu adalah duta Tuhan di dunia, tetapi duta Tuhan yang harusnya mewakili pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya Tuhan di dunia ini, pada akhirnya malah ngelawan perintahnya orang yang diwakili dia. Jadi citra Allah itu ya adalah duta Tuhan di dunia, tapi kita gagal. Itu problemnya. Kita yang harusnya menjaga dan juga turut mencipta bersama dengan Tuhan, terus mencipta, maka selalu ada yang baru ya. Itu pada akhirnya logikanya bukan mencipta dan menjaga serta merawat, tetapi logikanya mengeksploitasi ya. Dan ketika orang berdosa, orang melakukan eksploitasi yang berujung pada kehancuran. Seperti itu kurang lebih refleksinya Bapak Ibu ya dan saudara-saudariku yang terkasih. Indah ya kalau Anda lihat ya kalau Anda sungguh-sungguh me- mengamati, mendalami kitab Kejadian ya dan visinya tentang Kristianitas mengapa firman itu menjadi manusia ya. Anda harus semakin menjadi Katolik harusnya ya. Lanjut dulu. Ya. Saya pikir dalam beberapa menit saya akhiri. Anda lihat ya ini gambaran ya di Museum Vatikan ya Adam dan Hawa di dalam kondisi asalinya yang harmonis apa segala macam ya. Anda lihat ya di dalam visi Yesaya ya
singa itu makan bareng dengan domba kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya visi di hidup yang berikutnya itu sebenarnya gambaran Firdaus yang ada di dalam Kejadian 1 ya. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, itu ada visi eskatologis di mana hidup selanjutnya itu adalah hidup yang sebenarnya tatanan yang dulu Allah bikin, cuma dirusak oleh manusia. Ya. Anda bisa lihat ya, Anda boleh mulai pikir ya, oh iya ya, uh, orang itu selalu merujuk pada uh, cerita asal primordial yang awal sekali itu ternyata disitulah kesempurnaan ya. Terus tiba-tiba di Kejadian 3, tahu-tahu rusak karena dosa manusia. Ya. Terus orang-orang Israel dengan nabi-nabi apa semua nanti sampai pada orang Kristiani juga mendambakan dunia yang baru. Dunia yang baru seperti apa? Semuanya akan diubah. Yang semuanya jatuh dalam dosa, pada akhirnya akan diubah. Di Yesaya itu ada ya, di saya lupa Yesaya berapa. Tapi Yesaya ngomong soal langit dan bumi yang baru. Ya, yang baru itu dalam arti bahwa merujuk pada apa yang sudah Allah tentukan di awal mula. Yesus datang, firman itu menjadi manusia karena manusia itu penyebab dosanya, penyebab kekacauan itu. Maka yang ditebus itu mulai dari manusia, nantinya datang sampai ke seluruh ciptaan yang lain. Lanjut dulu. Anda bisa lihat ya, itu ya ini Anda lihat figur itu ya. Ini yang megang lelaki ini nggak fair. Ini harusnya yang megang perempuan, nyodorin lelaki ya, begitu ya. Oke, saya nggak mau godain ibu-ibu lagi lah ya. Saya sudah pernah cerita mengapa mengapa Hawa yang menjadi tersangka utama dalam jatuh dalam godaan dan bukan Adam ya. Itu pernah saya jelaskan di pertama kali saya membawakan acara di KKS-nya Kelapa Gading ya. Jadi Anda kalau mau lihat lagi, Anda lihat saya punya Zoom bersama orang-orang baik di Kelapa Gading itu ya berapa tahun yang lalu. Saya sudah jelaskan uh, mengapa kok Hawa bukan Adam ya yang digodai ular karena perempuan itu lemah apa ini jawabannya menarik tetapi tidak benar gitu ya. Ya, tapi oke, Anda bisa lihat ya. Kita bisa tahu bahwa manusia itu mengapa Firman harus jadi manusia karena manusia yang gagal untuk melaksanakan tugasnya sebagai duta Allah di dunia ini. Maka penebusannya harus mulai manusia yang pada akhirnya karena dosa manusia semua ciptaan terkena dampak dosa, harus manusia mulai dari seorang manusia, maka semua ciptaan dikembalikan lagi ke dalam tatanan awalnya. Lanjut. Nah, ini Anda lihat ya, terusir dari Taman Firdaus ya, itu berarti bahwa manusia tidak lagi mengalami harmoni karena ya, karena dosanya dia. Lanjut. Nah, kalau Anda lihat sekali lagi, jadi penulis-penulis awal eh, Kristiani itu sangat mengenal visinya orang-orang Israel dan bagaimana iman Israel itu dihidupi oleh orang-orang Yahudi zaman itu mereka kenal baik ya Paulus terutama. Lihat visi eskatologisnya Paulus ya. Bagaimana langit dan bumi yang baru. Tadi saya sebut soal Yesaya yang um, singa makan dengan domba dan seterusnya ya tanpa ada keributan tanpa ada kejar-kejaran dombanya mau dimakan apa semuanya damai bagus kayak gitu ya ini visi eskatologisnya Paulus ya saya bacakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi semuanya ini, semua ciptaan sedang menuju dalam berpegang pada pengharapan bahwa semuanya akan ditebus pada waktunya, ya. Itu visi eskatologisnya Paulus. Dan bukan hanya manusia yang pada akhirnya minta ditebus, tetapi semua ciptaan itu pada akhirnya berpengharapan, sedang mengeluh, ya, karena apa? Menantikan saat di mana segala sesuatunya diubah oleh Allah. Kapan itu? Tidak ada yang tahu, ya. Kalau secara saintifik katanya sih yang paling dekat kiamat. Kiamat paling dekat ya 5 miliar tahun lagi ya. Anda nggak usah takut ya, kita semua pasti sudah tidak ada ya. 5 miliar tahun lagi ada apa, Romo? Matahari kehabisan bahan bakar. Ketika dia kehabisan bahan bakar, lalu eh, segala sesuatunya, oh yang pertama-tama akan bumi akan mulai kehilangan kehilangan eh, cahayanya ya. Cahaya sumber cahaya utama itu kan matahari. Tapi yang kedua bahwa mataharinya pada akhirnya ada sebuah proses fisika di dalam di dalam tubuh mataharinya sendiri akan menggelembung dan membesar membesar dan memakan semua yang ada di dalam sistem tata suryanya termasuk bumi. Ya, itu kapan tuh? Ya diperhitung kehabisan bahan bakar. Jadi kan matahari itu tiap tiap detik membakar eh, banyak ya eh, bahan bakar dirinya supaya dia bisa punya cahaya kayak gitu. Dan kita tahu bahwa itu sekitar 5 miliar tahun lagi habis. Jadi siapa yang peduli dengan itu ya? Gak ada yang peduli ya, 5 miliar tahun lagi ya. Jangankan 5 miliar tahun lagi. Ya besok kita masih hidup, kita masih bersyukur lah. Alright, jadi Anda tahu bahwa di dalam visi eskatologis Rasul Paulus, penebusan itu tidak hanya terjadi di level manusia. Walaupun firman itu harus datang sebagai manusia. Karena apa? Dampak dari dosa itu mempengaruhi seluruh ciptaan. Ketika keharmonisan itu hilang di antara di dalam ciptaan, kekacauan muncul, maka yang disebut sebagai penebusan itu mulai dari manusia tetapi punya dampak pada seluruh ciptaan. Nah, Anda mengerti dong? Berarti apa? Kalau Anda, kita semua sebagai manusia yang sudah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Nah, lihat logikanya ya. Anda bisa lihat ya logikanya. Kalau kita merasa orang yang sudah ditebus di dalam nama Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, kita harus juga melakukan apa yang sebenarnya sebagai duta. Ketika kita dibaptis, kita itu dibersihkan dari dosa asal kita yang membuat eh, rahmat citra Allah kita itu kabur, tidak hilang, kata Santo Agustinus ya. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menjadi serupa dengan Dia lagi sebagai eh, anak-anak Allah. Dalam hal ini citra Allah kita dipulihkan sebagai konsekuensi bahwa kita itu ditebus dan dikembalikan harkat martabat kita. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Jangan lupa, menjadi anak-anak Allah punya konsekuensi. Apa itu? Ya sama, kembali merujuk kepada kitab Kejadian bahwa apa? Bahwa ketika kita jadi citra Allah, kita harus diajak untuk mencipta dan merawat keharmonisan yang ada di dalam rancangan awal Tuhan. Begitu ceritanya. Jadi Anda ngerti ya? Ya, kalau orang yang ditembus tapi orang tidak pernah berbuat apa-apa, jangan-jangan ya ini namanya ya tidak pernah berbuat dosa ya, tetapi Anda tahu betapa bahwa setiap kali kita dibaptis, kita orang yang dibaptis itu punya konsekuensi logis. Orang selalu bilang bahwa kita diselamatkan oleh iman. Iya, tetapi kalau kamu mengaku beriman tetapi tidak melakukan apa yang Yesus kehendaki atau Allah Bapa kehendaki, apa yakin kamu itu punya iman? Jangan-jangan hanya
mulut saja. Kalau mulut mengaku saya beriman, itu tidak membuat kamu jadi beriman. Beriman itu berarti bahwa kamu mewujudkan di dalam hidupmu sepenuhnya, mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka kata Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bukan berarti bahwa iman tidak menyelamatkan. Iman kita menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang terwujud tidak hanya di dalam kata-kata, mulut doang, tapi juga dalam tindakan. Seperti itu. Maka ketika kita melihat bahwa visinya Tuhan itu menyelamatkan seluruh alam semesta, kita sebagai duta atau citra atau orang yang dipulihkan kembali citra Allahnya oleh karena Yesus Kristus baptisan di dalam nama uh, Putra Allah yang tunggal itu karena tindakannya yang mau mengorbankan diri itu, maka kita juga berpikir soal apa? Kita mau melakukan sesuatu untuk alam. Dan itu dimulai dari apa? Pertobatan diri kita sendiri. Ya dong, kalau nggak ada pertobatan diri, bagaimana kita bisa bisa sungguh-sungguh melaksanakan karya kita sebagai citra Allah? Lanjut, makna ya. Jadi dosa manusia menjadi sumber kesengsaraan atau kekacauan. Firdaus, keterusiran dari Firdaus adalah simbol dari kekacauan. Ya, keterkaitan dosa manusia mempengaruhi seluruh ciptaan lain. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Citra dan kuasa. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai kuasa hampir seperti Allah. Ya, tapi karena dosa, maka dosa melemahkan tetapi tidak menghilangkan citra Allah pada manusia. Ketika kita ditebus oleh Yesus dan kita menerima Yesus di dalam hidup kita dengan baptisan Allah Tritunggal itu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sekaligus dipulihkan sebagai citra Allah, ya, yang tadinya kabur oleh dosa asal, dan mengambil tanggung jawab, memikul tanggung jawab untuk merestorasi bukan hanya diri kita, tetapi juga alam semesta yang kacau balau oleh karena dosa kita awal mulanya. Begitu ceritanya. Maka ketika kita merawat bumi, kita juga menunjukkan betapa bahwa kita sudah merestorasi hubungan kita dengan Allah. Maka judul awal tadi itu kurang lebih punya bunyi seperti itu. Lanjut, terakhir, ya, melalui alam. Dampak jelas dari dosa adalah kerusakan alam dan terasingan manusia dari ciptaan lain. Maka jalan pertobatan mencakup perbaikan relasi manusia dengan alam. Dua, soal penebusan. Perbaikan relasi dengan Tuhan datang dari perbaikan manusia dengan alam yang diciptakan Tuhan. Ya jelas, manusia dengan alam. Karena apa? Karena dosa itu mempengaruhi relasi manusia. Sejak awal, lihatlah. Adam dan Hawa ketika makan terus ditanyai Tuhan, mereka saling menyalahkan. Nah, itu sudah rusak relasinya ya. Belum lagi terusir dari Firdaus itu tanda bahwa mereka punya relasi dengan alam sudah rusak. Ya. Kesatuan dan keutuhan seluruh ciptaan adalah misi penebusan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Lanjut, terakhir ya. Dengan merawat bumi, manusia kembali ke identitas asalnya sebagai citra Allah. Atau lebih tepatnya gini, dengan merawat bumi, manusia menunjukkan bahwa ia sudah ditebus dan dia mendapatkan identitas asalinya sebagai citra Allah kembali. Ya, dengan demikian dia juga menjadi bagian dari seluruh ciptaan. Karena apa? Ingat, semuanya datang dari firman dan kita semua datang dari debu bintang yang sama karena dari dentuman besar bum itu ya. Sederhananya begitu. Ia kembali menjalin relasi dengan Tuhan secara baik karena kalau dia merawat relasinya dengan manusia juga dengan alam sebagai konsekuensi bahwa dia beriman mendapatkan penebusan dari Yesus Kristus ya dan direstorasi lagi citra Allahnya, maka dia juga dengan serta-merta menunjukkan relasi yang baik dengan Tuhan. Begitu kurang lebih kesimpulannya. Terima kasih. Ya, saya serahkan kembali ke panitia. Ya, terima kasih Romo, pemaparan yang luar biasa. Berarti kita mesti merawat bumi ya, Romo ya.
Baik, ya. Saya pikir itu yang bisa saya katakan sekarang. Ada pertanyaan? Ada apa? Mungkin. Yes, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh tulis di chat atau raise hand. Nanti akan dibuka oleh host untuk langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Romo, saya tergelitik tadi ya. Waktu eskatologis Paulus kok kenapa orang sakit bersalin? Berarti ditujukan kepada para perempuan aja, Romo. Oh, bukan. Itu mau menunjukkan bahwa ini sedang terjadi. Jadi penebusan itu sedang terjadi. Jadi kan orang sakit bersalin itu kan mau melahirkan sesuatu yang baru gitu ya. Noh. Nah, ini juga sama. Oh, kita itu walaupun menderita gitu ya, tapi penderitaan ini diperlukan seperti orang sakit bersalin itu apa? Untuk memunculkan sesuatu yang baru. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi itu visi Paulus itu menarik ya. Dia menggunakan orang sakit bersalin bahwa dunia ini sedang menderita, tapi penderitaannya itu seperti orang yang sakit bersalin sehingga kalau kita itu tetap memegang iman, berpengharapan apa di dalam penderitaan itu kita pada satu titik akan melihat adanya kehidupan baru yang membawa kegembiraan. Kalau anak itu berhasil dikeluarkan gitu ya, anak itu kan hidup baru datang dari hidup yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Terus datang kehidupan yang baru berarti dunia yang lama berpindah jadi dunia yang baru. Di situ melalui sakit bersalin dengan penderitaan bersalin itu akan muncul dunia yang baru yang menggembirakan sebenarnya. Nah, itu kurang lebih ya dia bikin analoginya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat visi eskatologis. Jadi kita punya dunia yang baru itu nanti datang dari dunia yang kita kenal sekarang ini. Kapan itu kita nggak tahu, itu aja. Jadi makanya kita sekarang menghargai juga apa yang ada di dunia ini. Jangan tiba-tiba Anda semua lalu tiba-tiba besok tidak mau kerja seperti menunggu dunia yang baru. Tidak, Anda harus tetap bekerja, Anda harus menghidupi pergulatan yang ada di dalam hidup Anda dan berjuang terus. Karena apa? Karena yang baru itu nanti muncul dari yang lama. Begitu ya ceritanya ya. Jadi kalau Anda sedang menderita apa, itu bagian konsekuensi dari apa? Orang beriman yang menunggu hadirnya dunia yang baru dalam visi eskatologisnya Paulus. Ya berarti menderita itu mengambil bagian dari penderitaan Yesus juga ya, Romo. Iya, jadi mengambil bagian dalam penderitaan Yesus yang menderita karena sengatan dosa. Walaupun dia tidak berdosa, tapi terkena sengatan dosa, dan kita semua yang masih ada di dunia ini, suka nggak suka, dosa itu masih ada gitu ya. Kita tahu bahwa korupsi di mana-mana, ya dosa judi online, apa segala macam pemerasan, eksploitasi dan sebagainya, macam-macam pembunuhan dan seterusnya. Kita semua orang beriman itu tetap hidup di dalam dunia yang masih terkena sengatan dosa, tetapi kita tidak menghidupnya dengan cara yang lama. Kita itu orang-orang berpengharapan yang beriman, yang mau menantikan dunia yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara berjuang. Dan ya karena adanya dosa di dalam dunia, ya menderita juga. Tapi kita memegang harapan, gitu ya. Bahwa apa? Segala sesuatunya akan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Dan kita sekarang percaya bahwa apa? Oh nanti Yesus datang kedua kali baru kita ini sempurna adanya. Sepanjang kita ini sekarang walaupun sudah ditebus, tapi kita masih terus menderita. Karena apa? Dunia lama ini masih ada dosanya. Ngerti ya? Jadi Anda kalau Anda dengarkan baca kitab suci, Anda tahu bisa menghubungkan rangkaian visi eskatologis dengan kejadian awal kayak gitu. Anda lihat betapa indahnya iman kita. Ya. Dan janjinya itu di mana? Janjinya itu ya janji Yesus yang bangkit itu. Jadi janji Yesus yang bangkit itu yang menunjukkan apa? Oh bukan sia-sia pengharapan saya. Kenapa? Oh yang mati bisa bangkit. Ada itu hidup hidup baru itu ada. Itu. Buktinya mana? Ya buktinya Yesus yang bangkit itu sudah selesai. Gitu ya. Kalau nggak ada Yesus yang bangkit, iman kita itu sia-sia katanya Paulus. Ya memang benar. Bukti satu-satunya bahwa kita boleh berharap, kita boleh tetap beriman karena Yesus itu bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, lihatlah
ciptaan baru itu ditunjukkan dalam sosok Yesus Kristus. Dia masih bisa kelihatan gitu ya, masih seperti Yesus, tangannya masih ada lubangnya gitu ya, kan ya paku gitu ya. Tapi dia juga bisa kemana-mana gitu ya, tembus tembok, pergi ke Galilea kayak gitu ya, kayak tiba-tiba muncul. Jadi ada sesuatu yang juga berbeda gitu ya. Tapi itu jadi jaminan kita. Oh, iya ya, ternyata langit dan bumi yang baru itu ya seperti yang terjadi dalam Yesus yang bangkit itu. Kita nanti tetap punya tubuh gitu ya. Kita nanti eh, Yesus masih bisa makan, kita juga mungkin makan, tapi walaupun tidak lapar lagi, tapi ya tetap mau enjoy food masih bisa lah kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Romo ini ada pertanyaan ya, saya bacakan ya Romo ya. Ya, Bagaimana orang Katolik dapat tetap setia merawat bumi sebagai bagian dari panggilan iman ketika gaya hidup modern justru mendorong konsumsi berlebihan, kemudahan instan, dan budaya membuang sampah plastik. ya. Nah, cara paling mudah mulai dari diri sendiri. Tapi ini kan nanti semoga di sesi-sesi berikutnya akan diterangkan bagaimana untuk mengolah sampah lah, apa segala macam. Tapi di sesi saya yang bisa bilang bahwa Anda mau mau untuk mengubah dunia, Anda harus mulai mengubah diri Anda dulu, ya. Jadi pola makan, ya, pola konsumsi, hindari impulsif buying, kayak gitu ya. Sekarang kan setannya kan warnanya hijau, orange sama biru. Maksudnya apa itu? Aplikasi, ya. Aplikasi hijau, aplikasi orange, dan aplikasi biru. Anda mengerti lah maksud saya. Itu kan impulsif buying. Saya juga, semua orang tidak lepas dari godaan itu. Saya juga sama, namanya manusia kok, ya, gitu ya. Sama. Kita semua itu sama, kayak gitu. Anda sekarang di dalam tangan Anda, ya, eh, di dalam tangan Anda itu kuasanya besar, ya, tiba-tiba muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu, ya kan di rumah Anda tinggal eh, shopping online saja kan muncul lah. Mungkin mulai dengan itu satu. Dua, plastik umpamanya. Ya kan sekarang kalau ke ke Indomaret apa semua yang plastik beli, daripada beli bawa kantong dari rumah. Kan Anda bisa lihat ya model-model kayak gitu. Itu pertobatan ekologis ya. Dan pertobatan itu levelnya pertama personal. Saya masih ngomong di level personal. Semoga nanti pembicara-pembicara berikutnya ngomong di level yang lebih tinggi. Pertobatan itu di level personal, di level komunal, berarti sebagai gereja, sebagai lingkungan A, lingkungan B, ya, kayak gitu ya, itu komunal ya. Tapi juga di level institusional, berarti kantor, apa kalau Anda kebetulan jadi bos, Anda mulai apa zero plastic waste kayak gitu ya di kantor, Anda bisa bikin kebijakan-kebijakan yang menunjukkan pertobatan institusional sebenarnya, ya. Nah, itu kita perlu ya seperti itu. Jadi tiga level, level personal, dan yang saya tekankan ini di titik ini hanya level personal. Anda mau tahu yang bagaimana yang komunal, bagaimana yang institusional, Anda harus cari di di sesi-sesi yang lain. Semoga ya dibahas ya. Tapi di level personal Anda harus mulai dengan diri Anda, mengurangi gaya hidup, makan juga dikurangi. Kita tahu ya umpamanya rahasia umur panjang sekarang itu ada di calorie restriction ya. Ya, kalau orang bilang intermittent fasting apa saja, Anda tahu dah itu gaya hidup sehat ya. Kenapa nenek moyang kita dulu itu nggak makan seperti kita makan sekarang nih, ugal-ugalan gitu ya. Ini umpamanya contoh ya. Saya di rumahnya temannya ini. Saya bilang saya mau kasih seminar nih. Tetap aja makanan disuguhin. Saya suruh bilang nggak usah nanti saja. Makanan disuguh di depan saya ini ada kentang goreng kayak gitu. Coba bayangkan saya makan sambil kasih seminar gimana. Tapi saya sudah beritahu mereka bahwa kita itu butuh kalori restriction. Karena apa?
Nenek moyang kita itu nggak pernah. Tadi Anda dengar cerita saya, nggak pernah itu punya kulkas. Jadi kalau makan ya makan sekali ya sudah selesai gitu ya. Malam ya sudah, malam nggak makan. Tapi kita bangun tengah malam, buka kulkas, masih cari makan ini cari itu. Besok pagi bangun, pingin lagi, makan lagi. Tubuh kita nggak pernah dikasih istirahat untuk mengolah makanan yang adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Semua ada waktunya. Tubuh kita harus punya waktu istirahat mengolah makanan supaya apa? Supaya ada proses-proses lain terjadi di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita sibuk mengolah makanan terus nanti terhambat memproses kebutuhan-kebutuhan yang penting juga di dalam tubuh, misalnya regenerasi sel dan seterusnya. Kita tahu sekarang gitu ya. Kita juga sudah mulai sadar betapa bahwa nenek moyang kita ya dulu ya eh, tidak tidak besar-besar karena mereka pemburu, mereka exercise secara tidak langsung dan seterusnya. Kita tahu bahwa hormon endorfin yang muncul dari olahraga sampai berkeringat itu ada salah satu hormon bahagia kita umpamanya. Jadi Anda nggak pernah boleh bohong bahwa apa? Kita harus mulai bertobat secara personal karena apa? Karena di situ lalu mulai muncul pertobatan-pertobatan yang berikutnya. Kalau Anda tidak pernah bertobat, mengubah gaya hidup Anda, mengubah perilaku Anda di level personal, Anda tidak akan pernah punya pertobatan komunal dan juga pertobatan institusional. Seperti itu. Ya, ya. Oke, itu dulu. Ini lanjut nih Romo nih. Ini kayaknya komunal nih Romo. Bagaimana kita memahami tanggung jawab moral dan teologis perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, timah, dan nikel dan lain-lain dalam terang ajaran gereja bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus diwariskan secara adil kepada generasi mendatang. Ya, nggak hanya generasi mendatang, itu benar ya, generasi mendatang. Tetapi juga orang-orang yang terkena dampak langsung dari eksploitasi alam, orang-orang miskin biasanya yang terkena dampak langsung ya, orang-orang di daerah pertambangan kena. Dan syukur ya gereja cukup konsisten ya. Di level KWI ya paling tidak ya kita tahu bahwa gereja pernah menolak untuk disuruh ngurusi tambang gitu kan. Walaupun itu uangnya banyak ya. Well, tapi itu kesadaran ada ya gitu ya. Umpamanya saya ya, sangat hati-hati kalau ada orang yang mau menyumbang gitu ya. Menyumbang uangnya dari mana ini? Uangnya datang dari tambang. Wah, itu biasanya pikir 1.000 kali baru mau terima. Belum tentu 1.000 kali mikir mau nerima juga akhirnya. Ya, kalau uang sumbangan datang eh, dari orang yang jualan sepeda motor, orang yang jualan baju, kita terima. Gitu. Kalau tambang, wah agak berat ini. Mungkin juga pada akhirnya nggak diterima karena apa? Menyangkut konsistensi kita bahwa kita tidak akan menerima uang yang bagi kita menurut menurut kita itu merusak alam. Merusak alam itu berarti uang datang dari dosa gitu. Walaupun tidak menyakiti secara langsung. Kalau menyakiti secara langsung ya iya. Walaupun kita tidak melihat secara langsung dampak negatif yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi jadi ya kalau mau konsisten ya saya bilang ya. Kalau mau konsisten kita tidak menerima uang-uang sumbangan yang datang dari tambang. Begitu. Kalau uang sumbangan dari orang pemiliknya sama tetapi bahwa perusahaannya beda, oh apa? Jadi kalau langsung dari perusahaannya yang tambang yang kelihatan bahwa merusak alam dan menyengsarakan masyarakat di sekitar tambang, ya, kita punya kita punya apa rasa merasa moral yang membuat kita harus menolak ya seperti itu. Kurang lebih saya harapkan bisa menjawab ya begitu ya. Di level institusional juga sama gitu. Saya kalau Serikat Yesus mencari sumbangan untuk pendidikan para frater apa segala macam, itu saya wah kalau datang dari orang yang punya tambang ya biasanya berat hati sih biasanya ya ditolak pada akhirnya tidak mau begitu. Kalau semuanya logikanya soal duit ya semuanya butuh duit, tetapi ya ya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau
Kalau yang nyumbang perusahaan tambang jelas kemungkinan besar ditolak. Tapi kalau ownernya punya tambang, punya apa, kalau datang dari perusahaan yang lain kayak gitu, mungkin kita masih mau terima karena secara moral kita masih bisa menerima dari yang lain gitu ya. Tapi kalau dari tambang enggak gitu. Eh, itu dulu. Masih banyak yang merusak lingkungan, mau tambangi hutan lah apa segala macam. Romo, kalau yang menyumbang dananya seperti itu, dia pasti tulisnya NN, Romo. Kalau kalau nggak tahu, Nggak kalau apa-apa ya. kalau nggak tahu nggak dosa, Bu. Kalau nggak tahu nggak dosa. Jadi gini, dalam dalam moralitas Katolik, kalau kita tidak tahu, ya kita nggak dosa. Dan sama tuh seperti uang kolekte di gereja, kita kan nggak tahu. Itu masuk kantong itu kan kantongnya datang dari mana, orang uangin dari mana. Mungkin dia sebelum masuk gereja dia nyopet dulu terus dimasukkan di kantong gereja, kita nggak tahu. Tapi karena gereja nggak tahu, kita nggak tahu, maka kita nggak dosa. Enggak. Oh, pura-pura tidak tahu ya, Romo. Ah, kalau pura-pura tidak tahu dosa, Bu. Wah, kan tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya begitu ya kurang lebih. Iya. Ini banyak pertanyaan nih, Romo ya. Saya lanjut ya, Romo ya. Sampai jam berapa ya, Bu ya kira-kira? Mulut 9. saya sudah mulai ini, mulai dol. Beberapa pertanyaan lagi deh, Romo ya. Oke, oke. Ya. Romo nih, Yesus hadir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Apakah betul kondisi kerusakan bumi dan dosa pada saat itu lebih parah daripada kondisi saat ini? Kalau saat ini bumi lebih rusak dan dosa manusia lebih besar, apakah Yesus akan hadir lagi untuk menebus dunia sebagai penyelamat? Nah, ya kalau zaman dahulu kala ya kerusakannya ya tidak separah sekarang kan. Kita tadi saya sempat lihat kan revolusi industri itu membuat segala sesuatunya jadi jadi berubah ya dan secara drastis. Baru 300 tahun belakangan ini kekacauan itu makin sering kelihatan ya. Dan ya menurut saya ya pertanyaan yang baik menurut saya bahwa Yesus nggak perlu datang. Ya sudah karya penebusannya sudah ada dan sekarang Roh Kudus itu ada di antara kita. Roh Kudus itu ada di antara kita dan menyemangati kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Maka Yesus ya cukup datang sekali. Nanti dia datang kedua kali dengan pembaharuan total bumi dan langit dan bumi yang baru. Jadi Yesus nggak akan datang untuk menebus kita lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah hadir dan pewartaannya sudah ada di antara kita, begitu ya. Apa yang dia lakukan sekali untuk selama-lamanya kekal adanya sampai dia datang kedua kali, gitu ya. Jadi Yesus nggak perlu datang lagi kedua kali. Alright, itu dulu. Ya, Romo. Tetapi seperti kita balik lagi ya, Romo ya. Pencemaran dunia melalui virus misalnya itu. Itu memang kita yakin itu bukan dari Tuhan ya, Romo. Tapi Tuhan juga mendiamkan. Apakah itu salah satu menolong manusia untuk tidak rebutan makanan, Romo? Eh, Wabah itu sudah terjadi berkali-kali ya di dalam hidup umpamanya pes hitam gitu yang membunuh sepertiga sepertiga penduduk Eropa di masa lampau ya itu kita tahu ya. Mengapa adanya model seperti itu? Ya salah satu penjelasan saintifiknya yang mungkin bisa diterima begitu adalah ya hewan-hewan itu juga bermutasi atau berubah seiring dengan lingkungan. Lingkungan yang berubah membuat adanya mutasi-mutasi tertentu di organisme-organisme yang kecil-kecil itu. Dan kita tahu virus, kita tahu bakteri, mereka itu kan sangat responsif terhadap perubahan lingkungan karena mereka sangat kecil ya. Jadi dunia yang dirusak oleh manusia itu memunculkan reaksi juga dari hewan-hewan atau organisme-organisme kecil seperti virus dan bakteri itu sehingga wabah itu kan muncul umpamanya virus COVID itu kan virus baru, mutasi, sebuah mutasi ya.
sebuah mutasi yang membuat tubuh kita tidak kenal dengan seperti ini. Ya, sekarang kita tahu bahwa berdasar karena vaksin atau sudah pernah kena kena virusnya, lalu kita menjadi kebal, kita sudah nggak terlalu peduli lagi dengan COVID, walaupun COVID juga masih ada dengan bersama dengan kita. Kenapa? Antibodi kita sudah mengenali itu, tubuh kita sudah mengenali COVID dan sudah siap resep obatnya. Dulu waktu awal-awal COVID adalah mutasi baru, tubuh kita, ketika dia masuk ke tubuh kita mempengaruhi tubuh kita itu nggak siap untuk menerima COVID, ya, karena ini kerja, oh, ini barang baru nih, maka tubuh butuh waktu untuk apa? Untuk membuat resepnya, uji coba. Jadi imunitas tubuh kita itu seperti seorang apoteker yang nyoba-nyoba resep obatnya berhasil atau gagal, dan itu berarti butuh beberapa hari. Problem banyak yang meninggal karena mereka punya punya komorbid yang kita tahu ya dulu ya, punya penyakit dalam yang ketika tubuhnya menjadi berbeban berat, mereka sendiri sebenarnya sudah punya beban berat ya ketika nggak ada COVID. Tapi ketika COVID masuk, lalu tubuhnya makin berat, lalu kolaps, hilang gitu ya. Hmm. Kita bisa menghubungkannya sedikit. Manusia yang merusak alam pada akhirnya memunculkan organisme yang baru, yang bermutasi, yang merespon perubahan alam itu. Ya, Anda bisa percaya. Terus Tuhan membiarkan ya, Tuhan mengizinkannya. Buktinya apa? Tuhan tidak pernah membuat manusia melakukan dosa, begitu ya. Eh, tapi Dia memberikan kehendak bebas manusia, dan jalannya dunia ini juga jalan berdasarkan kehendak bebas manusia itu. Jadi ketika manusia merusak alam, muncul respon organisme-organisme tertentu eh, terhadap perubahan alam, dan akhirnya muncullah COVID. Nah, atau wabah yang macam-macam itu. Siapa yang salah? Bukan Tuhan. Kan ingat, refleksi kitab Kejadian, dosa membuat kacau semua. Ya sama. Karena manusia yang berbuat dosa, maka alam meresponnya dengan cara tertentu. Dan kita juga akhirnya yang kena, begitu ya. Suka nggak suka. Kitab Kejadian kan sama. Manusia bikin kacau, akhirnya manusia juga yang kena. Kenapa? Terusir dari Taman Firdaus. Akhirnya hidupnya susah. Sama kalau kita berbuat dosa, pada satu titik bahwa itu akan mengenai kita kembali. Karena dampak dosa itu adalah maut atau kekacauan atau macam-macam lah. Kesengsaraan dan seterusnya. Itu dulu dari saya. Romo, lanjut pertanyaan atau gimana? Satu terakhir lah. Sebelum semuanya bosan dengar saya ngomong. Banyak pertanyaan nih Romo. Ya Ya, kan? ya disimpan untuk pembicara-pembicara lain ya, Hmm. seminggu depan Nah, ya. ini yang ini masih nih dari Yuna nih, dia masih penasaran dengan sumbangan Romo. Kalau Bagaimana mau nyumbang boleh, nggak usah nyebut dari ya? tambang mana ya. Bagaimana kalau yang nyumbang bukan dari tambang tapi dari yang merusak kesehatan seperti pabrik rokok? Nah, itu pertama. Atau bagaimana kalau keluarga yang telah merusak kesehatan tuh ya pabrik rokok, kemudian keluarganya mau menjadi pastor atau suster, apakah gereja akan menerima? Ayo loh Romo. Kalau rokok saya terima, Bu, karena yang rokok itu kan orang-orang yang memilih berdasarkan 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 keinginan pribadi, begitu ya, dong. Rokok itu hadir karena masih banyak perokok, bukan karena pemaksaan. Nggak ada orang yang dipaksa merokok, benar nggak? Kehendak bebas lagi ya Romo ya, kehendak bebas ya. Kalau kalau tambang, itu dipaksa jual tanah, dirampas lah, apalah, dimanipulasi lah, terus dieksploitasi, harus pindah, apa banyak orang yang menderita. Karena apa? Itu kekacauan terjadi. Kalau rokok enggak, mereka yang milih ngerokok sendiri kok. Ya sudah gitu. Sekarang ada rokok herbal loh, ya. Ada rokok herbal katanya mengobati berbagai macam penyakit. Terus sampai suster dan romo-romo juga sekarang kalau ngisap rokok katanya asapnya jangan dikeluarin, ditelan karena akan mengobati berbagai macam penyakit. Wah, Apa iya menurut Romo gimana tuh? Saya juga pernah dengar. Apa benar itu udah terbukti secara ini?
Tidak ada bukti ilmiah. Kalau Anda percaya-percaya ya boleh. Kalau suruh Romo Effendi percaya, enggak lah. Tapi itu saya lah. Kalau itu kan soal soal keimanan, Anda mau percaya boleh, tapi tidak ada bukti saintifiknya bahwa ada testimoni bahwa yang sembuh karena melakukan ini makin sehat melakukannya ada banyak. Tapi juga banyak yang berobat juga tidak tidak sembuh gitu ya. Ya, bahkan juga meninggal, tapi bukan meninggal karena rokoknya, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Tapi bahwa ya tidak tertolong begitu. Well, semua orang mau sembuh, mau apa. Tapi Anda boleh percaya, boleh tidak. Sejauh ini tidak ada yang bisa menyetop kematian dari manusia. Anda mau hidup selamanya? Nggak ada. Nggak ada orang hidup selamanya. Mohon maaf, kita aja sudah semakin lama, semakin tua, semakin jelek. Ya, syukur itu berita buruknya bagi kita, berita baiknya bahwa kita semua makin tua dan makin jelek bersama-sama, jadi ada temannya. Oke, ya cukuplah candaannya ya. Oke, gitu Bu ya. Udah nih, Romo. Atau boleh satu lagi, Romo? Iya maksa lagi. Capek tahu yang dengerin itu sudah turun terus ya. Oke lah, satu lagi stop ya. Ini yang benar-benar Lagi ya. terakhir. Oke, baik, Romo ya. Ini ada soalnya dari awal dia udah minta terus nih, Romo. Sebentar ya, Romo. Kehilangan, di delete Nih, sama dia. mohon tanya Romo, Sang Firman harus menjadi manusia karena manusialah yang mengacaukan alam semesta ciptaan Sang Firman. Apakah zaman PL, Perjanjian Lama maksudnya, manusia sudah merusak bumi dan alam semesta, eksplorasi bumi membuat kekacauan alam, mengingat teknologi belum maju seperti sekarang. Dan pada zaman itu juga sudah aturan mengistirahatkan bumi setiap tahun ke-7 dan ada tahun jubileum 7 kali 7 tahun. Maksudnya apa nih Romo ini? Tahun ke-50 ya, jubileum. Ya. Ya, jadi bagaimana tuh Romo? Dari jam berarti dengan adanya tahun Yubel itu dulu juga udah ada kerusakan juga ya berarti ya Ada, Romo ya? tetapi tidak semasif sekarang. Dulu orang dulu orang pakai pacul, pakai apa. Sekarang sudah pakai mesin, pakai bensin, pakai apa segala macam ya toh. Nah, jadi kerusakan masifnya itu dimulai yang tadi saya tunjukkan ya, dimulainya dengan revolusi industri pertama di abad 18 tahun 17-an itu yang transportasi kereta api dan seterusnya itu yang membawa kiri kanan itu kan sudah mulai pakai batu bara, kayu lah, apa dibakar kiri kanan lah, batu bara mungkin belum, nanti mobil, terus nanti ada pabrik-pabrik muncul dan seterusnya itu ya. Jadi zaman dahulu ada tetapi tidak semasif eh, abad 18, itu berarti masih 300 tahun ke belakang itu. Yang kita miliki sekarang dunia, termasuk gaya hidup yang kita miliki sekarang ini kan hasil dari perubahan yang secara cepat dalam 300 tahun belakangan ini. Bahkan kalau bisa dibilang ya 100 tahun belakangan di abad 20 itu mulai kencang-kencangnya, makin akselerasi perubahannya makin kencang. Jadi kalau zaman dahulu ya jelas ada kerusakan. Tapi kerusakannya bukan hanya soal di alam ya. Kerusakan, ingat, visi kejadian itu soal relasi manusia dengan Tuhan. Ketika manusia melawan perintah Tuhan, manusia mengalami kesengsaraan dan terusir dari Taman Firdaus. Dan bukan hanya itu saja, semuanya jadi kacau. Gitu ya. Nah, terusir dari Taman Firdaus itu ya terusir dari tanah terjanji. Mereka nulis kitab kejadian itu di tanah Babylon. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Anda perlu tahu itu sekitar 500-600 tahun sebelum Yesus lahir itu mereka menulis kitab kejadian itu. Terus nanti semakin lama semakin dikompilasi lalu jadi perjanjian lama, dan ada deuterokanonikanya yang dipegang dipegang oleh masyarakat Yahudi perantauan, Septuaginta itu ya. Septuaginta itu perjanjian lama plus deuterokanonika yang kita pegang sampai sekarang itu. Dan Santo Paulus dan kemungkinan besar juga Yesus pegangnya buku itu.
Begitu ceritanya kurang lebih ya. Oke, baik. Terima kasih ya Romo ya atas pemaparannya luar biasa. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Memang Romo Effendi ini luar biasa kalau menjawab itu memberi pencerahan. Wah, ini kecap cap bangau ini. Ya, 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 oke. nanti kita Baik. undang lagi Romo Effendi ya dengan topik yang berbeda ya Romo ya. Siap ya Romo ya. Siap Terima kasih dengan banyak Romo. hati. Tapi untuk menutup, boleh nggak Romo bawa doa terus berkati kita Romo? Oh ya, Ya. boleh. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudariku yang muncul gitu ya. Saya sudah terima kasih bertahan mendengarkan dengan setia. Terima kasih ya sampai akhir tambah terima kasih gitu ya. Jadi saya menghargai sungguh-sungguh waktu dan juga perhatian Anda. Sekarang mari kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mencipta kami sebagai citramu di dunia ini. Kami mensyukuri anugerah itu dan terlebih anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus Putramu Sang Firman itu. Tuhan, kami anak-anakmu mau terus belajar dari sabdamu, dari kitab suci kami. Kami mohon semoga visi para penulis kitab suci dan kesaksian serta juga perintah-perintahmu menjadi rambu-rambu dan hukum bagi kami untuk menjalani hidup kami selanjutnya. Kami juga mohon supaya kami kau bangun kesadaran untuk tetap membangun pola hidup yang baik dan juga menghargai alam kami. Mulai dari pertobatan kecil-kecil di dalam hidup kami secara pribadi, secara personal. Dan akhirnya Tuhan kami juga mohon kau memberkati semua orang yang mempersiapkan acara ini. Juga kami mohon kau memberkati malam ini supaya kami bisa beristirahat dalam kebahagiaan bersama denganmu dan besok pagi bangun serta memuliakan namamu kembali. Akhirnya Tuhan kami mohon berkatmu kepada kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua dan juga malam ini dengan istirahat kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih ya Romo.